Waktu itu aku mau liburan ke Korea, Kak. Jadi mikir, "Oke, gue mau liburan tenang, gue sapit dulu lah." Ternyata pas beneran sampai di Korea itu, baru transit dari, sampai Seoul mau ke Jeju langsung kan. Jadi aku lagi transit, waktu itu buka email, di-reject dong. Wah, gila Oh sih, ya, gue mau liburan kagak jadi, tapi biar nggak apa-apa lah. apologize gitu ya? Biar Untungnya di apologize. Korea ya kan, jadi saya masih senang lah hati saya, ya udah gue liburan dulu lah ya kan. Ntar pulang dari Korea saya Oke. menangis gitu kan. Ya jadi itu rejection pertama. Selamat datang kembali tetangga Rita di Di sini, halo, masih dengan baju yang sama, kita menyetok oh video ya, dulu, yoi. tentunya karena sekarang kita tetap mau ngelanjutin cerita yang tadi. Tadi udah cerita aku ya, ini mungkin kayak part 2-nya. Sekarang kita Yes. akan mendengarkan cerita kegagalan dari Sinta. Ini Jadi berawal gimana dari Sin? kegagalan jurnal itu ya, kegagalan Ya, tapi kita fokus ke kegagalan jurnal yang sampai akhirnya, oh ternyata ini loh lessons learned-nya. Jadi kalau Kak tadi ceritanya kegagalan apa namanya, untuk syarat kelulusan harus Q1 ya. Nah, benar. untungnya untuk angkatanku waktu itu belum harus Q1. Belum harus SSCI, belum harus SSCI udah level yang kayak Scopus juga ya, kalau di kampusku mereka pakai yang SSCI, SCI, EI, IEEE yang memang jurnal bagus gitu kan. Untungnya di angkatanku masih bisa CPCI, jadi Conference Proceeding Citation Index gitu kan. Kalau SSCI kan Social Science Citation Index, kalau SCI kan Science Citation Index kan. Nah, aku tuh masih bisa nyempil di CPCI-nya karena kampus itu School of Management-ku itu ada yang conference yang mereka jalanin gitu loh, dan itu indeks CPCI. Jadi kita buat persyaratan lulus ya udah amannya taruh paper di situ, submit paper di situ. Jadi was not that difficult lah ya. Tapi waktu itu ada temen yang bilang disertasi itu kan banyak ya, maksudnya partnya gede ya. Coba ambil satu beberapa bagian yang bisa dipublikasiin ke paper. Nah, jadi karena kalau kamu udah punya nih yang SSCI waktu itu kan, kalau kamu udah punya SSCI nanti ketika defense, profesor dan penguji itu udah yang akan oke, kamu lulus lah. Ya udah Aman lah. kelulusan di tangan gitu loh. Oh, oke. Udah aman pokoknya, udah Udah pasti aman lulus pokoknya. gitu Jadi ya. akhirnya waktu itu ya udah gue cobain kan. Coba tuh ke Q1 Kak, dengan sombongnya saya yang tidak punya apa-apa pengalaman paper yang, karena kan selama ini cuma international jurnal kan, belum terindeks yang reputable journals gitu kan. Jadi ya udah pede-pede aja. Iya elah gue udah pernah kok publish gitu kan, kayak sesombong itu kan. Akhirnya submit, dan waktu itu aku mau liburan ke Korea, Kak. Jadi mikir, oke, gue mau liburan tenang, gue submit dulu lah. Ternyata pas beneran sampai di Korea itu, baru transit dari sampai Seoul mau ke Jeju langsung kan. Jadi aku lagi transit, waktu itu buka email, di-reject dong. Wah, gila Oh sih, ya, gue mau liburan kagak jadi, tapi biar nggak apa-apa lah. apologize gitu ya. Biar Untungnya di apologize. Korea ya kan, jadi saya masih senang lah hati saya, ya udah gue liburan dulu lah ya kan. Ntar pulang dari Korea saya Oke. menangis gitu kan. Ya, jadi itu rejection pertama. Dan aku ngerasa, wah gila sih, ini rejection pertama aku baru ngerasain, karena selama ini diterima di international journals ya, tapi not reputable journals ya kan. Sampai aku lulus pun nggak bisa publish ke yang top jurnal waktu itu. Tapi ada cerita aku publish karena aku tahu aku mau karir di Indonesia. Indonesia ini kan Scopus minded kan. Yes, Gua benar. harus ngantongin Scopus biar orang mau hire gue gitu kan. Universitas mau Oke. hire gue ya kan. Dan waktu itu kan ya jurnal kan ada yang berbayar nggak berbayar juga kan. Dan waktu itu ada juga lah yang ini agak sensitif ya mungkin ya. Scopus ada yang Scopus apa dan Scopus yang gimana ya kan. Mungkin Ya Kak tadi ada juga tahu. nilainya lah, ada Yes. impact factor-nya, ada quartile-nya dan lain Iya, sebagainya. nah waktu itu aku adalah nanya, karena kan keluarga aku kan background-nya juga educators juga kan, jadi ada yang saranin submit di sini, tapi waktu itu requires payment-nya besar banget, dan aku ngomong dong sama profesor, kalau kamu mau submit ke sana biar saya biayain. Wadaw, ini orang baik banget gitu loh kan kakak makanya aku ngerasain waktu kakak cerita itu. Tapi long story short,
aku nggak setega itulah minta pembayaran itu. Jadi ya itu aku publish, tapi itu not in that good journals. Ya Scopus, tapi nggak begitu baik karena ketika aku lulus ternyata itu discontinue, kan sedih ya. Mungkin ini akan ya, itu kita keep sedih sih. berikutnya kan. Nah, jadi cerita rejection, nah ketika aku udah lulus, aku coba rewrite lagi nih papernya based on the reviews gitu kan. Anyway, yang pertama tadi initial rejections. Jadi des rejection. Jadi belum sampai under review. Jadi belum sampai under review, belum. baru editornya aja ya? Iya, baru editor. Oke, lu out ya. Kan sedih banget nggak sih? Nah, sampai akhirnya dibaca aja enggak gitu ya? Iya Kayak loh. dibaca aja enggak? Jadi di review Iya, aja iya. enggak. Jadi nggak dapet feedback banyak juga kan. Sampai akhirnya aku rewrite lagi, aku submit lagi nih ke another journals. Masih rejected. Sampai akhirnya ada masuk nih memang ke jurnal Scopus. Aku lupa deh Q berapa waktu itu, tapi masih bagus lah waktu itu. Scopusnya yang udah well known lah ya, bisa dibilang cukup baik lah ya compare to yang pertama aku submit tadi. Nah, di situ aku masuk tuh ke tahap under review. Itu senang banget coy, karena udah bisa sampai under review tuh kayak wah gila sih, ini milestone lagi kan. Artinya aku udah yang pertamanya initial rejection atau des rejection, sekarang aku bisa ke under review. Paling aku naik level ya kan, walaupun pada akhirnya aku rejected lagi sih. Tapi iya, tapi akhirnya aku dapat feedback. Oh oke, jadi ngerjainnya nanti perbaikannya dari sini. Walaupun at the end of the day itu paper sampai sekarang nggak kemana. Pasti. Karena itu udah lama banget, dan kalau mau disubmit itu harus update data lagi, dan aku udah nggak punya aksesnya gitu kan. Jadi sampai aku akhirnya belajar, gila ya kalau mau submit ke international top journals, itu effortnya sangat luar biasa dan nggak segampang itu. Dan aku belajar ketika kita mau naik level pasti ujiannya lebih berat, dan ketika kita mau naik level belum tentu kita bisa diterima langsung, karena kita harus susah-susah dulu nih sampai akhirnya paper kamu bisa diterima. Long story short, aku belajarlah cara menulis lagi yang lebih baik. Dan waktu aku masuk kampus, aku digandeng sama dosen senior, dapatlah tuh jurnal publications Q1, tapi aku masih as research assistant waktu itu kan. Seneng sih rasanya, tapi masih kurang puas. Aku tuh nggak first author. Kakak ngerti lah ya perasaan sebagai first author itu kan. Ngerti. Sampai akhirnya long story short, ada nih skripsi mahasiswaku yang baru lulus tahun kemarin. Waktu bimbingan, ini kayaknya paper bagus loh. Dan aku tuh nantang dia, kamu bisa nggak bikin kayak gini? Kalau kamu bisa, ini bagus banget loh. Dan tantanganku diterima. Jadi aku tuh ngeliat ketika bimbing mahasiswa, aku lihat dulu dia mau apa enggak. Aku nggak mau maksain, tapi dia mau. Ya nggak apa-apa kan, nanti dibimbing Miss. Ya udah dong, dia mau dong. Sampai akhirnya oke, dia beres sidang, dan nilai dia pun yang paling bagus di bimbingan mahasiswaku ya. Nah akhirnya aku bilang, Vian ini boleh nggak kita publish? Jadi waktu itu dia rewrite draftnya, aku memperhalus dari segala sudut lah ya. Dan Anda tahu lah ya, pekerjaan itu bukan hal yang mudah juga kan. Betul sekali. Dan aku juga masih banyak utang ke mahasiswaku karena itu. Ya kan, mohon maaf mahasiswaku, mohon maaf ya. Nah, sampai akhirnya itu aku submit paper dia kan, pertama kali rejected lagi dong. Tapi itu udah sampai under review sih. Sampai under review artinya oke, saat ini aku nggak initial rejections, tapi udah bisa sampai under review, walaupun komennya pedes-pedes banget kan, kayak omongan tetangga ya kan, sebel banget. Tapi setelah dibaca-baca, ya juga sih ya kan. Sampai itu kayaknya yang pertama rejected, yang kedua accepted without revisions, itu dicurigai ya kan. Dan required payment-nya besar banget. Karena waktu aku baca, aku kurang teliti. Aku bilang no payment ternyata buat submissions, tapi buat publications itu ada payment. Dan itu mahal sekali dan nggak worth it menurutku. Ini masih di level waktu itu dia masih Q4 Kak. Jadi sayang untuk sih. Q4 segede itu, lebih dari 10 juta. Oh mohon maaf, saya nggak punya uang begitu ya kan. Saya jujur aja lah ya. Terus aku bilang, dan aku ngerasa ini paper bagus, tapi aku pun butuh bantuan orang buat memperhalus ini lagi. Jadi kan komennya, aku selalu kena di metodologi sih. Aku lemah banget di situ. Dan ya udah aku cari partner lagi, Pak ini ada paper butuh direvisi, tapi ini saya yakin bisa kok di Scopus, aku bilang kan. Akhirnya adalah nih yang mau, dan aku juga tentunya aku minta izin sama mahasiswaku. Jadi
kita akhirnya bertiga, dan mahasiswaku tuh biasanya kan anak kalau udah lulus bodo amat ya, tapi dia mau loh bantuin gitu loh. Ayo Miss kita kerjain gitu kan katanya kan. Sampai akhirnya dirombak lagi, nyari lagi kan, kita submit ke jurnal mana ya, dan banyaklah drama. Kalau yang ini nanti nggak bagus, Scopus tapi nanti gimana ya, mungkin Kak Tari tahu lah ya kan. Sampai akhirnya kita tentu ini ke sini, itu tuh submit ke sana, akhirnya masuk under review. Wih gila, seneng banget. Sampai akhirnya terima, itu kayaknya 1-2 bulan, 1-2 bulan deh dapet accepted with revisions. Wah gila coy, itu seneng banget. Itu Mei kemarin ini, baru tahun ini Kak. Jadi paper itu dari tahun lalu itu aku submit tapi rejected. Terus ya ada ceritanya lagi. Terus lah ya kayak gitu sampai lah ya. Bisa accepted with conditions itu. Wah gila sih udah sampai di tahap ini loh. Jadi wah ini ngerjain revisinya harus bener-bener, dan revisinya emang nggak segampang itu kan. Saat itu jurnal itu masih Q4. Terus kan dikasih waktu revisi 1 bulan. Ngerjainlah tuh revisi 1 bulan. Ketika submit yang revisi, itu udah jadi Q3 dong, Kak. Wah, gila tuh ini paper udah bisa masuk Q3 dan akhirnya revisi itu kan dilihat lagi kan sama reviewer kan, dilihat lagi sama reviewer. Reviewer seneng, akhirnya diterima. Ya udah accepted, nanti dipublish ketika issue berikutnya. Jadi jadi gini ya rasanya ya bikin paper itu ya, ketika kita ingin menaikkan kualitas paper kita. Jadi one thing I learned that kalau kita mau naik level, artinya kan kita akan berada pada zona yang tidak nyaman ya kan. Jika kita mau masuk pada zona yang tidak nyaman, be ready with yourself gitu kan. Dan jangan mau juga untuk nyaman-nyaman terus, nyari cepet-cepet terus. Kalau kita mau cepet-cepet terus ya udah kita di situ nggak akan kemana. Tapi start ketika kamu ngerasa oke, saya udah cukup di sini, oke, kita try to go to the next level ya, be ready with that gitu loh. Jadi learn new things itu sih. Jadi aku belajar di situ, wah proses itu luar biasa ya. Tapi dari itu emang kita belajar, ternyata hal sekecil ini itu sangat sangat penting gitu loh untuk diperbaiki. Jadi mungkin orang bilang, kenapa sih jadi dosen, kenapa sih jadi akademisi, tapi aku ngerasa ketika kita ngerjain paper itu banyak banget loh pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, terutama kegigihan nggak sih? Kegigihan. Itu sih. Tapi belajar nggak sih, Sin, bahwa kadang tuh kita harus melihat sisi positif gitu. Maksudnya gini, kadang tuh kita ngelihat rejection itu jadi kayak sisi negatif kan, kayak berarti kamu gagal nih, berarti kamu itu. Tapi sebenarnya ada sisi positifnya. Karena sebenarnya kan kalau di rejection, you got the reviewer comments kan. Iya, betul. Dan itu sebenarnya bisa jadi yang kayak tadi tuh, kita tuh harus ngebenerin apa sih, karena kadang kita tuh nggak sadar. Karena kita ngerasa ini udah bener papernya, lu kurang apa sih gitu kan, ternyata ya. Dan minta pendapat orang lain yang bukan di bidang kita tuh penting banget, dan ternyata mereka mikirnya kayak gitu ya. Iya, yang terkadang kita nggak pernah kepikiran ke sana. Jadi aku sampai akhirnya seneng sih, walaupun aku akan menghadapi banyak rejection nantinya, karena aku belum ngerasain Q1 kayak Katari ya, mudah-mudahan one day bisa lah ya. Bisa lah sih. Bisa harus, ya. Itu harus nggak sih? Itu menurut aku wajib sih. Kayak aku juga sekarang tuh belum men-challenge diriku lagi sih. Kayak maksudnya sejak jadi dosen tuh belum men-challenge diriku lagi untuk masukin paper ke Q1 gitu. Jadi itu sebenarnya challenge juga gitu. Aku sekarang lagi ada ngerjain 1 paper, semoga ini bisa, amin ya Allah. Jadi nih aku mau nanya, Sin, apa yang mau kamu sampaikan ke orang-orang yang mungkin saja baru ngalamin rejection? Ya, aku tuh kemarin diminta tolong karena aku udah publish Scopus, aku cerita lagi ke papi mamiku kan, Mbak, kamu ngisi dong di kelas papi tuh anaknya mahasiswa S3 coy. Jadi aku tuh ngajarin dosen-dosen juga dan lebih senior. Jadi aku lebih ya kan harus hati-hati juga ya, maksudnya jangan sampai salah karena kan mereka kan mahasiswa S3 itu kan punya apa namanya tadi persyaratan kelulusan ya. Kadang ada pembimbingnya yang harus Scopus. Jadi aku banyak yang nanya sih, itu gimana cara Scopus bilang. Jadi kan, dan kebetulan jurnal ini cepat karena kebanyakan social science itu bisa sampai 1-2 tahun bahkan sampai publications gitu kan. Tapi sama sih, Zin. Sebenarnya
life science juga. Oh, kayak juga 6 bulan tuh hitungannya udah cepet banget kan. Nah makanya aku kemarin tuh juga termasuk cepet banget karena 3 bulan itu udah accepted gitu dengan decision, walaupun nanti publishnya nanti karena isunya cuma 2, 1 tahun cuma 2. Jadi apa ya? Tadi pertanyaannya apa ya? Jadi apa yang mau kamu sampaikan kepada orang-orang yang mungkin saja baru mengalami rejection, papernya tuh mengalami rejection? Sebenarnya ya balik lagi sih sama poinnya kayak kata tadi, rejection itu is a good thing loh. Karena di situ kamu bisa dapat first point of view dari reviewers. Walaupun itu komennya pedes, tapi lebih pedes omongan tetangga, ya kan? Lebih baik mengerjakan kepedasan komennya si reviewer, karena dari situ akan membangun. Kalau komen tetangga yang pedes itu nggak akan membangun, ya kan? Ya, itu yang pertama. Terus apa lagi sih? Apalagi ya? Believe that you'll make it eventually. Asik. Itu quote of the day. Apa sih? Believe that you'll make it eventually. As long as consistent. Asik. Itu catatan. Make it eventually, kalau nggak konsisten ya nggak akan bisa, ya kan? Iya, benar banget. Itu sih lessons learned. Capek saya, silakan tutup. Oh ya, terima kasih Sin udah mau berbagi cerita ya. Intinya apa dari cerita kita berdua adalah jangan selalu melihat kegagalan itu sebagai sesuatu yang negatif sebenarnya. Tapi jadikan itu ibaratnya kayak tangga lagi untuk naik kelas. Ya. Yang penting namanya kalau mau naik kelas harus ada ujian, ya kan? Betul sekali. Kalau kita bisa melewati ujian itu, ya kita pantas di level itu, ya kan? Ya, benar. Intinya adalah tadi believe it, apa tadi sih? Believe that you'll make it eventually. Believe it eventually apa lah. Sih? Ya, eventually tuh lu bisa deh, pokoknya lu bisa, nanti tuh lu bisa gitu, percaya aja lu bisa. Oke. Betul. Pokoknya untuk orang-orang di luar sana yang mungkin kebetulan lagi nonton video kita dan mungkin situasinya lagi yang seperti tadi kita ceritakan, percayalah kalian pasti nanti akan menemukan jalan keluarnya. Yang penting jangan menyerah, terus dicoba ya, dan lihatlah segala sesuatu itu dari sisi yang positifnya. Seperti kita. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Semangat ya. Bye-bye.